kawan pemirsa YouTube semuanya, jumpa lagi dengan saya Daeng Pai Channel dan masih di seputar YouTube. Di video saya kali ini saya akan coba sharing ya tentang kreator-kreator yang baru ingin terjun ke dunia YouTube. Karena dari hasil pengalaman kita ini bahwa kalau belum terjun di dunia YouTube, mungkin hayalan mereka yang ingin memasuki dunia YouTube sudah berpikir bahwa semua itu indah, semua itu menyenangkan, ya, semua itu akan membawa hasil yang sangat menggiurkan. Nah, itu kan pola pikir mereka yang belum masuk ke dunia YouTube. Nah, sekarang permasalahannya kita yang sudah terjun di dunia YouTube ini dalam tahap dari awal buka channel sampai menuju persyaratan monetize, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu udah kita pikir ya bahwa itu merupakan perjuangan yang cukup sulit. Kenapa demikian? Karena banyak persaingan ya. Ini dunia YouTube ini. Lalu belum adanya lagi kebijakan-kebijakan yang sering muncul terupdate per 6 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Karena ini regulasi-regulasi YouTube ini kan untuk mencegah ya adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya istilahnya mencari jalan yang pintas dengan berbagai cara ya untuk mengejar persyaratan monetize tadi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Belum lagi pada saat para kreator YouTube yang sudah memasuki program partner YouTube, di situ akan lebih mendasar lagi beban utamanya, yaitu mengulang lagi. Justru yang setelah dimonetize itu harus mengejar viewer ya, jam tayang yang berkaitan dengan iklan. Untuk verifikasi saja harus menunggu pencapaian $10. Ini perjuangan yang aslinya ya, $10 untuk menunggu pin Google AdSense-nya. Nah, untuk para kreator-kreator baru yang ingin masuk ke dunia YouTube, sebenarnya itu bagus ya, karena kreativitas Anda. Yang penting dasar utamanya kalian untuk memasuki dunia YouTube adalah benar-benar kalian ini ingin menampilkan ya kreasi-kreasi kalian ini di dunia YouTube. Karena memang benar di dunia YouTube itu akan menghasilkan pundi-pundi dari iklan ya, dari Google AdSense. Nah, sekarang perkaranya, apakah kalian sudah siap untuk konsisten membuat video? Karena kalau sudah terjun, otomatis kreator itu harus konsisten tepat waktu mengupload video ya, apalagi dengan prosedur videonya itu harus setema ya. Kedua, dengan adanya peraturan-peraturan dari YouTube, jangan sampai kalian ini salah milih tema ya. Bukannya kalian memilih tema yang berdasarkan kemampuan, hanya ikut-ikutan. Nah, ini bahaya ini. Ikut-ikutan saja karena tren. Nah, ini bahaya. Pada dasarnya kalau kita mau buat channel YouTube itu, kita kan mengangkat masalah kehidupan ya, dengan berbagai jenis topik ya, entah itu tentang edukasi, informasi ya, terus masalah
apa namanya, hiburan, ya. Itu banyak sebenarnya. Namun harus didasarkan dengan kemampuan, keahlian, pengalaman pada diri kita masing-masing. Itu yang penting supaya channel kita ini akan berjalan dengan semestinya, karena sesuai dengan bakat dan keahlian kita. Jangan deh untuk ikut-ikutan tren, jangan. Kuatkan dulu ya tema kita ini, kuatkan dulu brandnya, kita juga personalnya. Karena di YouTube itu yang ditonton bukan hanya videonya ya, tapi siapa konten kreator itu. Terkadang juga orang menonton video itu meskipun tema videonya, cerita videonya biasa-biasa saja, namun kalau adminnya atau hostnya ya, atau MC-nya yang berbicara dengan narasi itu sangat menyenangkan bagi pengguna atau penonton YouTube, bukan tidak mungkin mereka para penonton akan betah menonton di situ. Jadi yang ditonjolkan di YouTube itu adalah isi video dan personalnya gitu. Siapa yang bicara di dalam video. Jadi pintar-pintar membawa hati penonton gitu. Pintar-pintar menyenangkan hati penonton, para pemirsa yang menyimak video-video kita dalam berbagai tema. Sekali lagi saya ingatkan di sini, sebelum memasuki dunia YouTube, pelajari dulu kira-kira topik atau tema apa yang kalian kuasai. Sudah banyak orang yang putus tengah jalan hanya karena tergesa-gesa, terburu-buru memilih tema. Ujung-ujungnya dia ganti tema. Nah, kalau ganti tema ini kan sumber trafficnya ini kan akan berubah, performanya akan pengaruh. Ya entah pas ganti tema akan bagus performa videonya, entah atau menurun. Ya, contohnya kalian sudah buat tema memancing lah istilahnya ya, tiba-tiba hanya karena view Anda sedikit, jarang yang menonton, pastinya kan kalian selalu membedakan dengan tema mancing di kreator lain. Kok mereka lebih ramai dibanding tema kita, padahal sama-sama mancing. Ada beberapa aspek yang menyebabkan itu. Contohnya mungkin ya kalian tidak membuat metadata yang terangkum dalam SEO ya, Search Engine Optimization itu. Ya mungkin. Kedua, mungkin waktu upload kalian itu tidak sesuaikan dengan kapan penonton kalian itu sering menonton. Ada jam-jam di mana orang sibuk dan orang santai di rumah. Itu semua banyak pengaruhnya. Ya mungkin tema kalian tidak disukai oleh penonton gitu ya, market kalian gitu. Nah, karena tema yang kalian miliki ini tidak kalian kuasai hanya karena ikut-ikutan ya, dan karena tema kalian ini sepi view-nya, alhasil kalian pasti merubah tema. Syukur-syukur kalau tema yang kalian ambil lagi yang baru ini benar-benar kalian kuasai. Artinya kalian dari awal lagi untuk beradaptasi dengan penonton baru. Contoh, penonton yang sudah loyal dengan channel kalian pada tema mancing, tiba-tiba kalian ganti tema, kabur pasti penonton yang sudah loyal dengan tema mancing kalian, sedangkan kalian akan merubah tema yang lain. Nah, itu memerlukan waktu lagi, proses untuk adaptasi dengan penonton baru